Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati jemaah, ibu bapak yang hadir pada kesempatan subuh yang berbahagia ini, dan juga kepada anak-anak kami yang masih tertahan di masjid ini selesai pengambilan absen. Nah, kalau absen lagi dia, saya keluar. Betul. Nah, Bu, itu Bu. Jadi kalau ibu begitu nih, sambut. Dia koyu, dia mana tu na? Oh, karayu bagi dia. Atau lu beli baju ayo. Lintah ada benturan. Oh, semangat nih, semangat. Pakai si baju 4 tahun dulu. Lalu, baik Bu, pagi ini, subuh ini yang akan memberikan ceramah yaitunya anak kita Bisma Wakinsa. Nah, mungkin dulu ada Bisma Wakinsa. Dia nak, dia nak Bisma kok? Oh dari sudut dekat. Kalau nak tu Bisma kok di bawah siapa setiap lain? Gua nak tu. Betul? Lah. Jadi kepada anak kita Bisma kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat iman, Islam, serta kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak pengurus masjid beserta jajarannya, dan yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Izinkanlah saya menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul bersyukur dalam setiap keadaan. Ayuhal hadirin rahimakumullah. Salah satu akhlak mulia yang sangat dianjurkan dalam Islam adalah bersyukur kepada Allah dalam setiap keadaan. Bersyukur kepada Allah dalam setiap keadaan. Syukur bukan sekedar kata alhamdulillah yang terucap di lisan. Syukur adalah hakikat pengakuan hati atas dari sang pemberi nikmat, yaitu Allah, yang kemudian diikuti dengan kepatuhan anggota tubuh.
kurang dan tidak menghargai nikmat yang telah diberikan kepadanya, maka ia bisa kehilangan keberkahan dari nikmat tersebut. Dan Allah juga berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat itu kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka pasti azabnya sangatlah pedih. Nah, Bapak Ibu, ayat ini adalah janji Allah yang sangat pasti. Bersyukur menjadikan kebahagiaan terasa lebih luas dan memuaskan. Namun, kurang bersyukur akan memicu keserakahan dan ketidakpuasan. Nah, ayat ini sudah menjelaskan Bapak Ibu, faktor utama ketika kita tidak bersyukur itu adalah kurangnya bersyukur. Nah, ayat ini juga menjelaskan ketika kita bersyukur akan menjadikan kebahagiaan terasa lebih luas dan memuaskan. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seringkali manusia hanya bersyukur ketika ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Ketika ia mendapatkan kesulitan, ia mulai mengeluh dan mempertanyakan takdir Allah. Padahal Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada kita bahwa seorang mukmin selalu berada dalam keadaan baik. Dalam sebuah hadis, beliau juga bersabda, sesungguhnya menakjubkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya semua urusan adalah baik baginya. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika ia mendapatkan kesusahan, ia bersabar, maka itu juga baik baginya. Hadis ini menunjukkan bahwa kehidupan seorang mukmin bernilai kebaikan. Ketika ia mendapatkan nikmat, ia bersyukur, dan ketika ia mendapatkan ujian, ia harus bersabar. Dan Allah juga berkata, Bapak Ibu, dalam surat An-Nahl ayat 53, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Ayat ini sudah menjelaskan bahwa apa saja nikmat yang telah kamu dapatkan, maka dari Allah lah datangnya, walaupun sekecil apapun itu. Nah, ada beberapa cara bersyukur yang benar itu apa saja? Ada 3 cara. Yang pertama, syukur dengan hati. Yang pertama, syukur dengan hati, meyakini sepenuh hati bahwa semua nikmat itu hanya berasal dari Allah. Yakin Bapak Ibu kalau semua nikmat itu hanya dari Allah. Yakin sepenuh hati. Ketika kesehatan yang kita rasakan, keluarga yang kita miliki, rezeki yang kita dapatkan dengan bekerja, atau udara yang kita hirup setiap hari, itu adalah nikmat dari Allah. Dari Allah datang itu Bapak Ibu. Nah, ketika hati sudah menyadari hal itu, maka kita tidak akan mudah mengeluh saat menjalani kehidupan. Kalau yakin hati Bapak Ibu bahwa nikmat itu hanya dari Allah, maka kita tidak akan mudah mengeluh, akan mudah mengeluh Bapak Ibu ketika yakin. Nah, yang kedua yaitu bersyukur dengan lisan. Yang kedua, syukur dengan lisan. Rasulullah bersabda, ucapan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah bukan sekedar ucapan, tetapi bentuk pengakuan kita atas nikmat Allah yang telah diberikannya. Nah, oleh karena itu biasakan lisan kita itu selalu mengucapkan alhamdulillah dimanapun kita berada Bapak Ibu, karena ucapan itu yang paling dicintai Allah. Nah, jadi biasakanlah lisan kita itu Bapak Ibu untuk selalu mengucapkan alhamdulillah
mengerti bahwa semua nikmat itu hanya milik Allah. Nah, yang kedua, syukur dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah dimanapun kita berada. Nah, yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Itulah 3 syukur, cara bersyukur yang benar itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh nyata bersyukur itu adalah dengan melihat orang yang berasal di bawah kita di dalam hal kata dunia, agar kita tidak meremehkan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Nah, maksudnya bagaimana? Dengan melihat orang yang di bawah kita itu, lihatlah orang yang di bawah kita agar kita tidak serakah atau tidak puas. Nah, ketika kita melihat kata, kita tidak akan merasa puas karena merasa tidak cukup. Nah, maka Allah jelaskan, lihatlah orang yang di bawah kita agar kita tahu artinya bersyukur Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ada pula bersyukur dalam kesulitan. Bersyukur tidak hanya ketika kita senang-senang. Nah, saat cuaca panas kita bersyukur kita bisa berjemur pakaian. Saat hujan kita bersyukur tanaman bisa subur. Bahkan dalam keadaan pahit pun ada nikmat yang tersembunyi. Nah, itu bagaimana ketika Allah telah memberikan nikmat yaitu cuaca panas, manfaatkanlah dengan benar tanpa mengeluh. Bagi celo edangi area gitu. Jadi manfaatkanlah dengan berjemur pakaian. Nah, saat hujan manfaatkan juga untuk tanaman. Semua nikmat yang telah Allah berikan itu ada gunanya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ada yang tahu tidak apa saja manfaat bersyukur itu? Nah, ada 3 manfaat bersyukur Bapak Ibu. Yang pertama, nikmat ditambah. Yang pertama, nikmat ditambah. Maksudnya Allah janjikan tambahan nikmat bagi hamba-Nya yang pandai bersyukur. Nah, itu janji Allah Bapak Ibu. Nah, ketika kita sudah bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat kita walaupun sekecil apapun nikmat itu. Itu janji Allah Bapak Ibu. Nah, yang kedua, dijauhkan dari azab. Rasa syukur adalah perisai dari murkanya Allah. Ketika kita sudah bersyukur, maka kita akan dijauhkan dari azab Allah. Nah, yang ketiga, mentalitas positif. Maksudnya membuat hidup lebih bahagia. Ketika kita sudah pandai bersyukur, hidup akan terasa lebih bahagia, tenang, dan tidak mudah mengeluh. Nah, Allah sudah menjanjikan kebahagiaan ketika hamba-Nya sudah pandai bersyukur. Nah, itulah 3 manfaat bersyukur. Yang pertama, nikmat ditambah. Nah, ditambah nikmat Allah Bapak Ibu. Yang kedua, dijauhkan dari azab. Dijauhkan juga dari azab ketika kita pandai bersyukur. Yang ketiga, mentalitas positif. Pemikiran positif, lebih bahagia, dan tidak mudah mengeluh. Itulah 3 manfaat kalau kita bersyukur Bapak Ibu. Nah, ada pula akibat dari tidak bersyukur itu apa saja? Yang pertama, kufur nikmat. Mengingkari nikmat Allah Bapak Ibu. Allah paling tidak suka ketika hamba-Nya tidak mengakui nikmatnya, tidak pernah merasa cukup, sering mengeluh, menyalahgunakan nikmatnya, seperti kesehatan untuk maksiat dan membanggakan diri.
itu, marilah kita latih diri kita untuk menjadi hambanya yang pandai bersyukur. Nah, kita latih diri kita tuh Bapak Ibu di bulan Ramadan ini untuk menjadi hambanya yang pandai bersyukur. Nah, semoga kita menjadi hambanya yang pandai bersyukur dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ceramah agama yang disampaikan oleh anak kita Bisma. Baik, pada subuh kali ini dapat kami sampaikan untuk infak masjid sebesar Rp116.000, untuk anak yatim Rp104.000. Saya sebagai ketua acara mohon maaf bila mana ada kesalahan. Mudah-mudahan saya sudah izin mengambil kafirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantengnya.